Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Yafi dari kelas C Prodi PAI semester 7 non reguler, yang dimana saya akan membaca dan menjelaskan mengenai tentang kitab Fathul Qorib, yakni pada bab buyuk sebagaimana yang sudah menjadi perintah serta peraturan ujian yang diselenggarakan pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syara rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adda alaina bi asrarihi wa barakatihi fid din wad dunya wal akhirah ila qawlihi kitabu ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Kitabu ahkamil buyu'i utawi iki iku kitab kang mertelake pira-pira hukume jual beli. Wa ghairiha lan sakliyane buyuk iku bayane minal muamalati setengah saking perkara wong kang golek duit. Kakirati kaya dene kirat. Kakiratin kaya dene kirat wa syirkatin lan akad syirkah. Wal buyu'u lan utawi lafat al buyu iku jam'u bai'in, jama'e lafat bai'in. Wal bai'u lan utawi be' lughatan ing dalem bahasane iku muqabalatu syai' bandingi sesuatu bisyai'in kelawan sesuatu. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan yakni terkait tentang pengertian ataupun definisi daripada akad be'. Jadi be' itu adalah jual beli, dimana jual beli itu suatu aktivitas yang kita lakukan setiap hari dan seseorang itu tidak akan meninggalkannya, pasti melakukannya. Dimana orang-orang tersebut itu dituntut untuk mengetahui beberapa syarat ataupun rukunnya jual beli agar jual beli atau transaksi yang kita lakukan itu bisa sah. Jadi yang pertama kita membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jadi buyuk di sini terambil dari lafaz al-bai'u atau bai'un yang artinya jual, dan be' tersendiri atau jual tersendiri itu dalam segi bahasanya mempunyai arti tukar menukar sesuatu atau barang dengan barang yang lainnya. Jadi ini merupakan arti secara bahasa dari pembahasan jual atau akad be' ini. Jadi menukar barang dengan barang sehingga barang yang kita miliki itu bisa dimiliki orang lain, dan barang orang lain yang dimiliki orang lain itu bisa dimiliki oleh kita. Seperti contohnya kita membeli mic yang harganya 50.000. Nah, itu kita mendapatkan mic dan setelah itu uang kita yang kita miliki itu kita berikan kepada orang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan muqabalatu syai' bisa menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fadakhala lan ngetokake apa ma perkara laisa kang ora ana bimalin kelawan bondo kakhomrin kaya dene arak. Nah, termasuk daripada sesuatu dengan sesuatu seperti harta, yakni yang berupa arak atau khomer. Nah, wa amma syar'an lan utawi anapun be' menurut syariat, fa ahsana mongko luweh bagusi apa ma barang kila kang den ngendikake apa ma fi ta'rifihi ing dalem pelanggerane be'. Iku innahu sak temene be' iku tamliku ainin aweh miliki kahanan maliyatin kang bangsa bondo bimuawadatin kelawan ijol-ijolan. Sekarang kita membahas mengenai tentang be', pengertian daripada be' secara syariat, yang dimana be' secara syariat itu mempunyai pengertian memindah suatu kepemilikan barang terhadap orang lain dengan sesuatu yang dimana itu dengan syarat bertukaran.
Dalam artian seperti halnya seseorang mempunyai jam tangan. Setelah itu jam tangan tersebut itu ingin dipindah kepemilikan kepada orang lain. Nah, dengan cara bertukaran, yang dimana memindah kepemilikan itu, yang satu atau orang tadi memakai jam tangan dikasihkan orang lain, dengan cara orang lain mengasihkan uang terhadap dirinya. Jadi itulah yang dinamakan dengan bimuawadotin. Bimuawadotin yang artinya saling bertukaran. Biizni syar'iyyin kelawan izin syarak, di mana sesuatu tersebut itu harus didasari dengan izin syarak. Yang dimaksud izin syarak di sini ya sesuai daripada rukun dan syaratnya jual beli semuanya harus terpenuhi. Au tamliku manfaatin utawa aweh kepemilikan kang bangsa manfaat, mubahatin kang wenang ala takbidi ing atase selawase, bisa manin kelawan rego maliin kang bangsa bondo. Selanjutnya masih terkait tentang pengertian daripada be' secara syariat, yang dimana yang kedua ini be' secara syariat yakni mempunyai arti memindah kepemilikan yang sifatnya itu manfaat, yang dimana ini dengan didasari dengan batasan suatu perkara tersebut diperbolehkan. Dalam artian berpindahnya kepemilikan yang sifatnya manfaat itu harus diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan di sini, tidak dilarang oleh syariat. Nah, seperti itu. Fakharaja lan ngetokake bimuawadotin kelawan tukar barang apa al-qurdu akad utang. Jadi dari itu semua musannaf mengecualikan daripada pembahasan be' atau buyu ini dengan akad hutang. Dalam artian akad hutang ini berbeda dengan akad jual beli, yang dimana akad jual beli ini bertukar barang dengan barang, akan tetapi kalau akad hutang itu adalah akad meminjamkan barang atau uang terhadap orang lain dengan tempo atau waktu yang telah disepakati. Nah, dengan tempo atau waktu yang telah disepakati, jadi tidak termasuk dalam pembahasan be' atau buyu. Wa bi'idni syar'iyyin lan kelawan izin syarak ar-riba riba, yang dimana itu tidak keluar dari hukum syarak. Nah, kalau jual beli sudah barang tentu itu menggunakan syarat dan rukun, yang dimana itu sesuai daripada izin syarak dan itu dinamakan jual beli. Akan tetapi kalau tidak menggunakan izin syarak itu namanya riba. Wadakhola lan manjing fi manfaatin ing dalem fi manfaati tamlikin ing dalem aweh manfaat kepemilikan hakil binai hakil bangunan. Wa kharaja lan ngetokake bisa manin kelawan rego apa al ujratu opah fil ijarati ing dalem akad sewan. Fa innaha mongko sak temene ujrah iku latu sama ora den arani apa ujrah tamanan ing rego. Al buyu'u utawi akad be' atau buyu iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine buyu iku bai'u ainin adol kahanan musyahadatin kang ketinggalan. Nah, pada pembahasan selanjutnya menjelaskan mengenai tentang pembagian atau macam-macam daripada albe' atau jual beli, di mana di sini disebutkan bahwasanya untuk jual beli itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu bai'u ainin musyahadatin, yakni menjual sesuatu yang dimana sesuatu tersebut itu kelihatan, jadi bentuknya atau barangnya wujudnya itu ada, tegese hadirotin ono, artian barangnya yang digunakan atau yang diperjualbelikan itu ada. Dan ini pun juga menjadi salah satu rukunnya jual beli. Nah, yakni salah satu rukunnya jual beli di samping ada penjual dan pembeli, barangnya itu harus kelihatan atau harus ada. Baca izun mongko utawi be'
iku wenang. Idza ujidat ing dalem nalikalane den temu apa asyurutu pira-pira syarat min kaunil mubii saking onone barang kang den adol iku tohiron suci. Di mana barang yang diperjualbelikan di sini dengan landasan barang tersebut itu adalah barangnya harus suci, yakni syaratnya itu harus suci. Tidak boleh barangnya itu yang diperjualbelikan itu barang yang tidak suci atau haram. Muntafaan kang tur aweh manfaat bihi kelawan mabek, dan barang tersebut itu bisa diambil kemanfaatannya, sehingga seseorang tatkala membeli barang tersebut itu ya merasa tidak sia-sia karena yang memberikan manfaat. Seperti contohnya yang sering kita lakukan, yakni biasanya kita kalau pergi ke pasar itu beli baju, dimana itu sudah barang tentu, itu dengan cara pertukaran kita mendapatkan baju, setelah itu kita memberikan uang terhadap penjualnya. Itu. Dan perlu diketahui sesungguhnya dalam akad bek di sini yang perlu diperhatikan yakni rasa suka sama suka. Ya, dan rasa suka sama suka ini biasanya itu tidak semuanya orang memperhatikan. Terkadang dari kedua belah pihak itu ya namanya seseorang itu pasti mau untung sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi yang paling penting itu adalah rasa suka sama suka. Makturon kang wasani alatas limihi ing atase masrahake mabik lil akidi maring wong akad alaihi ing atase mabik walayatan wasani. Samping itu barang yang diperjualbelikan itu harus ada, dan orang yang ingin menjual barang terhadap orang lain, barangnya itu harus dia miliki secara sempurna. Jadi kita tidak boleh menjual barang yang dimana barang tersebut itu masih belum bisa kita miliki secara sempurna. Seperti contohnya kita menjual burung yang dimana burungnya itu masih belum kita miliki, dalam artian burungnya itu terbang. Nah, burungnya terbang, setelah itu kita jual terhadap orang lain, bilang, kamu mau beli burung saya apa enggak? Mau, mana? Itu masih terbang. Nah, jual beli yang seperti itu ya tidak boleh, karena barang yang diperjualbelikan itu tidak dimiliki secara penuh, dalam artian kepemilikannya itu masih kurang. Nah, jadi seperti itu dilarang. Yes, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan serta pembacaan kitabnya. Oleh karena itu saya mohon koreksi dan masukan dari Gus Farid dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuat saya dalam memahami serta membaca lebih baik lagi. Saya akhiri, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.